Sebelum kita mulai untuk pertemuan 3 hari ini, apakah ada yang mau didiskusikan terkait materi pertemuan pertama yang kemarin lewat, asinkronus? Ibu, monggo. Insya Allah masih belum ada. Kalau begitu kita lanjut ke pertemuan 3 ya. Kalau kemarin, Bapak Ibu sudah baca tentang materi yang kedua, tentang strategi memilih teknologi. Nah, ini adalah contoh kasus nantinya dalam bagaimana untuk strategi pemilihan teknologi komunikasi publik. Ini deskripsi kasusnya bahwa di sebuah desa semi rural dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 4.500 jiwa terdapat masalah yakni rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita. Nah, dari data puskesmas sendiri menunjukkan bahwa cakupan imunisasinya masih 65%. Sementara target nasional adalah minimal sama dengan 90% ya, lebih dari sama dengan 95%. Nah, kemudian juga didapatkan data lagi bahwa banyak ibu yang tidak datang ke posyandu dikarenakan yang pertama mereka tidak tahu tentang jadwal imunisasi, yang kedua mereka juga takut terhadap efek samping dari vaksinnya, lalu yang ketiga informasi yang beredar yang mereka terima di media sosial itu tidak akurat tentang dampak vaksin ataupun yang lainnya, dan yang terakhir adalah beberapa ibu itu bekerja di sektor informal sehingga seringkali di jadwal posyandu itu mereka harus bekerja seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada data karakteristik masyarakat yang terdiri dari beberapa variabel dan serta kondisinya, yakni pertama dari akses internet 70% dari ibu ataupun masyarakat ini punya 70% yang punya smartphone, jadi tidak seluruhnya punya smartphone. Kemudian media populer yang digunakan di sana adalah WhatsApp dan radio desa. Kemudian untuk pendidikan mayoritas adalah lulusan SMP. Adapun kegiatan komunitas yang ada di desa tersebut meliputi posyandu, pengajian, dan juga arisan. Lalu untuk tenaga kesehatannya adalah di satu puskesmas, kemudian di desa tentunya ada kader posyandu seperti itu. Kemudian tujuan komunikasinya tentunya adalah untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dari 65 menjadi 95% dalam 6 bulan. Selanjutnya dilakukan analisis audiens, yakni segmentasi audiens untuk nantinya bisa menentukan media ataupun strategi komunikasi yang lebih tepat digunakan sesuai dengan hasil analisis audiens ini, termasuk juga dengan karakteristik dari masyarakat. Yang pertama adalah segmen ibu balita, mereka usianya ada di rentang 20 sampai 35 tahun. Kemudian kebutuhan informasi untuk ibu balita ini yang diperlukan adalah jadwal imunisasi dan manfaat vaksin, karena tadi ya, kenapa tidak hadir karena mereka tidak tahu jadwal dan juga mereka takut akan efek samping vaksin ataupun imunisasi tadi. Kemudian untuk kader kesehatan ini mereka adalah sebagai agen komunikasi di masyarakat, sehingga informasi yang diperlukan oleh mereka adalah adanya materi edukasi dan juga alat komunikasi. Kemudian segmen selanjutnya adalah tokoh masyarakat, ini bisa nantinya berperan sebagai influencer lokal yang akan bisa membantu petugas puskesmas ini untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Nah, ini terkait informasi yang bisa disampaikan oleh influencer adalah tentang program kesehatan. Informasi tentang program kesehatan. Nah, kemudian ada segmen lansia, yakni di keluarga. Kenapa? Karena di masyarakat kita ketahui ya karakteristik di masyarakat untuk ibu hamil atau ibu menyusui, terkadang keputusan ada di ibunya si ibu atau neneknya si bayi seperti itu. Kemudian informasi yang disampaikan atau diperlukan untuk pengambil keputusan atau lansia ini adalah tentang keamanan vaksin. Selanjutnya dilakukan identifikasi teknologi komunikasi yang tersedia di masyarakat. Nah, dari identifikasi ini ditemukan bahwa teknologi yang ada di masyarakat itu ada poster dan leaflet, ada radio desa, ada WhatsApp group, ada penyuluhan di posyandu dan video edukasi.
Nah, kemudian untuk karakteristik dari masing-masing teknologi ini juga disertakan. Untuk poster dan leaflet ini media visual yang tentunya sederhana, kemudian mudah juga untuk perbanyak seperti itu ya. Kemudian radio desa jangkauannya luas, untuk WhatsApp group ada interaksi komunitas di sana nantinya, selain informasi yang diberikan. Lalu untuk penyuluhan posyandu ini lebih ke interpersonal. Nantinya di meja 5 itu kan untuk penyuluhan kesehatan ya. Ini kan sifatnya lebih personal ya, ataupun untuk individu. Kemudian selanjutnya untuk video edukasi ini dia audio visual dan tentunya cenderung lebih mudah dipahami. Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi kita tentukan adalah matriks pemilihan teknologi komunikasinya. Kriterianya ini ada contoh kriteria yang bisa digunakan ya. Bisa dari segi jangkauan, aksesibilitas, interaktivitas, kredibilitas, biaya, dan juga kemudahan evaluasi. Nah, ini nantinya dari matriks ini maka selanjutnya dilakukan penilaian dari teknologi yang tadi sudah diidentifikasikan, bagaimana poinnya ataupun nilainya di tiap-tiap kriteria yang sudah ditetapkan tadi diberikan bobotnya. Jadi semakin tinggi bobot maka dia akan semakin misalkan kalau jangkauan ya semakin tinggi itu berarti jangkauannya semakin luas seperti itu, aksesnya semakin mudah dan seterusnya. Nah, dari hasil yang didapatkan ini adalah 3 yang tertinggi yakni WhatsApp dan juga penyuluhan posyandu. Nah, dengan pemilihan teknologi ini maka strategi yang lebih dari satu media ini disebut dengan multi channel communication strategy, sehingga nantinya bisa memperkuat ataupun memperkuat informasi untuk diberikan kepada masyarakat, seperti saling melengkapi medianya. Nah, ini contohnya untuk bagaimana strategi implementasi teknologinya digunakan. Oke, ini ditentukan tujuannya ya untuk WhatsApp grup untuk edukasi imunisasinya, ini untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan interaktif, dengan langkah pelaksanaan tentunya mulai membentuk grup, kemudian menentukan adminnya, konten yang dikirim nanti juga apa, serta nantinya disediakan diskusi tanya jawab dengan bidan desa. Jadi di grup tadi disertakan juga bidan desa. Karena kalau petugas kesehatan kan cakupan wilayah kerjanya satu puskesmas seperti itu. Kemudian selanjutnya frekuensi ditetapkan ya untuk kapan berapa kali sih dalam seminggu itu pesan edukasinya disampaikan. Itu adalah ditentukan 2 sampai 3 kali per minggu. Kemudian selain itu juga nantinya ada reminder untuk jadwal imunisasi di H-2. Lalu untuk penyuluhan posyandu, nah di sini tujuannya adalah mengatasi keraguan masyarakat melalui komunikasi interpersonal. Jadi nanti masyarakat bisa menanyakan secara detail ya sebenarnya yang belum dipahami dari masyarakat. Secara personal itu apa yang dimiliki, keraguan apa yang dimilikinya seperti itu sehingga nantinya bisa diyakinkan secara melalui penyuluhan posyandu ini. Langkah pelaksanaannya adalah melalui edukasi langsung di saat kegiatan posyandu, kemudian ada demonstrasi dari manfaat imunisasi, lalu dan juga ada sesi tanya jawab. Karena tentunya di posyandu ini yang berperan adalah bidan. Jadi bidan pasti ada di setiap jadwal posyandu. Materi yang diberikan di penyuluhan ini adalah terkait fungsi vaksin, lalu efek samping yang normal, misalkan demam seperti itu kan, biasanya anak jadi demam, rewel. Nah itu disampaikan informasi bahwa itu adalah hal yang normal karena vaksin itu kan memasukkan virus atau bakteri yang dimatikan seperti itu ya, atau yang dinonaktifkan. Sehingga nantinya demam itu adalah efek reaksi tubuh dari imun seperti itu. Lalu ada sesi tanya jawab juga dengan bidan. Lalu jadwal imunisasi, mohon maaf. Kemudian selanjutnya media pendukung yang bisa digunakan adalah poster maupun flip chart. Lalu untuk strategi yang
ketiga, radio desa, karena tadi ada 70% yang punya smartphone, artinya apa? Mungkin saja masyarakat ada yang tidak punya akses ke WhatsApp Group, sehingga perlu nih digunakan radio, dipilih radio desa, sehingga nanti untuk yang tidak aktif di media digital ini bisa mendapatkan informasi. Oke, kemudian langkah pelaksanaannya ditetapkan bersama pihak desa untuk jadwal program radio mingguan dengan tema Sehat Bersama Posyandu dan narasumbernya dari bidang desa. Isinya nanti untuk materi dalam siarannya adalah terkait jadwal imunisasi, lalu juga untuk meyakinkan ya tadi meyakinkan bahwa imunisasi ini dampaknya baik, ini bisa melalui testimoni, lalu kemudian juga terkait manfaat dari vaksinnya juga disampaikan. Durasinya bisa tidak perlu lama-lama, 30 menit per minggu maksimal, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah integrasi dalam strategi komunikasi itu sendiri, di mana tentunya tadi ya multi channel ataupun multi-level communication tadi ini bisa disampaikan untuk memperkuat efektivitas penyampaian informasi. Lalu dari teknologi itu pasti punya fungsi masing-masing, mulai dari WhatsApp, posyandu maupun radio. Lalu selanjutnya adalah tentunya ditetapkan rencana untuk monitoring evaluasinya, yakni bisa menggunakan beberapa indikator. Ya, saat diproses ini bisa menggunakan indikator mulai dari jumlah anggota grup WhatsApp, kemudian lalu kalau siaran radio desa tadi adalah jumlah siaran radionya berapa kali, kemudian juga terkait penyuluhan posyandu sesuai dengan kegiatan posyandu, misalkan 12 kegiatan dalam waktu 6 bulan kan ini tadi. Lalu tentukan juga indikator hasilnya, mulai dari pengetahuan ibu tentang imunisasi ini terjadi peningkatan sebesar 30% misalkan, berarti kan ini harus ada data pengetahuan sebelum diberikan informasi, ada pretest, kemudian setelah nantinya juga diberikan post-test, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait indikator kehadiran posyandu, ada peningkatan 40% karena tadi sudah disampaikan nih informasi tentang jadwal posyandunya, artinya harusnya tentunya kehadiran posyandu bisa meningkat karena sudah akan diingatkan nih H-2, terus tadi kalau yang di radio desa juga setiap minggu ada jadwal ya, informasi tentang jadwal dari posyandu itu sendiri dengan narasumbernya langsung bidan desa. Kemudian selanjutnya adalah tentunya tujuan utama dari strategi komunikasinya adalah untuk meningkatkan cakupan imunisasi menjadi 95%. Nah, kemudian selanjutnya direncanakan juga untuk evaluasinya, mulai dari survei untuk pengetahuan, artinya prioritas proses tadi, adanya data puskesmas terkait data kehadiran posyandu dan cakupan imunisasi, lalu juga nantinya ada bisa melalui wawancara kader. Kemudian untuk analisis kelebihan dari strategi, keunggulan pendekatan yang melalui WhatsApp Group, penyuluhan posyandu dan radio tadi adalah untuk pertama, keunggulannya menjangkau berbagai segmen masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah menggabungkan antara komunikasi digital dan interpersonal. Dan yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat karena tadi berbagai saluran digunakan untuk tentunya meningkatkan efektivitas dari penyampaian informasi. Kemudian 9 adalah kesimpulan pemilihan teknologi komunikasi dalam kesehatan masyarakat ini harus mempertimbangkan ya, tadi di awal kan sudah ada step-stepnya mulai dari karakteristik audiens, akses teknologi, tujuan komunikasi maupun sumber daya yang tersedia. Jadi dalam kasus yang di atas, strategi yang paling efektif melalui
kombinasi antara WhatsApp dengan posyandu dan juga radio desa karena mampu menjangkau masyarakat secara luas sekaligus meningkatkan kepercayaan, bangun kepercayaan melalui tadi komunikasi interpersonalnya, dan juga telah terfasilitasi untuk semua karakteristik masyarakat baik yang punya smartphone maupun yang tidak memiliki smartphone seperti itu. Oke, untuk materi ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau didiskusikan? Monggo. Monggo Bapak Ibu. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, untuk materi keempat itu asinkronus Bapak Ibu, jadi nanti monggo bisa dibaca sendiri, nggih. Lalu kita lanjut ke materi yang untuk pertemuan 4 setelah kalau yang di reguler setelah pertemuan 4 nanti pertemuan 5-nya adalah presentasi sebenarnya, tapi nanti mungkin kita bisa tangguhkan presentasinya di akhir saja nggih Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi di pertemuan untuk pertemuan 6 yakni strategi komunikasi publik. Ya, lanjut di materi yang ke-6 ini terkait strategi komunikasi publik. Subjek PMK-nya adalah mahasiswa dapat membandingkan strategi komunikasi publiknya setelah perkuliahan ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini adalah referensi yang ada digunakan di materi hari ini. Monggo lanjut mawon langsung ke slide 6, Bu. Nah, ini ada beberapa teori dalam strategi komunikasi yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah teori difusi inovasi, yang kedua adalah teori stakeholder dan relationship management, yang ketiga adalah teori konstruksi realitas, dan yang keenam adalah model SOSTA. Kita lanjut ke teori yang pertama, yakni terkait teori difusi inovasi. Nah, teori difusi inovasi ini disampaikan atau tokohnya yang declare tentang teori ini adalah Everett Rogers. Jadi seringkali difusi inovasi ini juga disebut sebagai teori Rogers. Ini merupakan teori tentang yang bahas tentang bagaimana proses di mana suatu ide atau inovasi ini dikomunikasikan atau disebarluaskan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada anggota suatu sistem sosial. Jadi bagaimana suatu inovasi atau dalam tanda kutip adalah suatu hal yang dianggap baru ya, inovasi itu tanda kutip adalah hal yang baru. Kenapa? Karena baru di suatu masyarakat itu belum tentu adalah hal yang baru di masyarakat yang lain. Contohnya kalau kita yang tadi ya untuk WhatsApp group, informasi yang disampaikan di WhatsApp group, mungkin kalau di kita itu bukan hal yang baru ya, sudah banyak nih karena akses internet, akses smartphone di lingkungan kita atau di masyarakat kita semua sudah memiliki seperti itu dan aksesnya mudah. Tapi mungkin di masyarakat yang terpencil, jangankan WhatsApp, sinyal telepon saja susah seperti itu, sehingga nantinya kalau sampai ada perkembangan, misalkan ada di sana sinyal jaringannya ditambahkan, maka WhatsApp bukan akan jadi hal yang baru buat mereka. Tetapi kalau ternyata tidak bisa, berarti ada hal yang baru yang lain, misalkan mungkin menyampaikan melalui jaringan pengajian. Nah, seperti itu. Itu kan bukan hal yang baru buat kita. Kemudian elemen utama dalam teori difusi inovasi ini adalah adanya inovasinya sendiri, saluran komunikasi yang digunakan, lalu waktu yang digunakan untuk menyampaikan informasi tadi, menyebarkan inovasi tadi, dan juga sistem sosial, artinya adalah masyarakatnya. Nah, kemudian dalam difusi inovasi ini ada proses tahapan adopsi, yakni yang kita singkat KPDIC, mulai dari knowledge yang artinya sudah menyadari dari inovasinya, kemudian persuasion yakni persuasi, proses untuk
menimbang atau meyakinkan ya, kalau dari pihak luar eksternal berarti meyakinkan supaya masyarakat ini nantinya mau untuk mengadopsi. Lalu setelah ada tahapan persuasion, maka ada tahapan decision. Artinya apa? Sasaran akan mengambil keputusan nih untuk mengadop atau tidak mengadop. Kemudian implementasi, artinya yang memutuskan untuk mengadop ya nanti dia akan melaksanakan. Lalu ada konfirmasi. Nah, di tahapan konfirmasi ini bisa jadi yang di tahapan decision dia belum mau mengadop, ini bisa jadi dia akan mengadop karena apa, di tahapan implementation dia bisa melihat nih orang lain, dia bisa observe orang lain yang mengadopsi, dan nanti dia akan melakukan pertimbangan lagi, dan dikonfirmasi ini bisa jadi yang tidak mau mengadop dia akan akhirnya mengadop, bahkan yang tadi awalnya mengadop bisa jadi dia akan berhenti, atau yang awal mengadop bisa tetap lanjut, dan yang tidak mengadop sebagian tetap tidak mengadop, seperti itu. Kemudian dalam teori difusi inovasi ini juga nanti akan mengenal dengan kategori adaptor, yakni mulai dari inovator, ini adalah mereka yang sangat cepat untuk menerapkan atau mengimplementasi suatu inovasi yang baru, lalu disusul dengan early adopter, kemudian ada early majority, yang tentunya early majority ini butuh waktu yang lebih lama dibanding inovator dan early adopter, dan ada late majority, yang ini mereka yang adopsi yang di akhir-akhir. Nah, ini bisa jadi yang mereka ada yang di tahap konfirmasi setelah mengobserv inovator, early adopter, dan early majority. Lalu adalah guard. Nah, ini adalah kelompok kolot yang tidak mau mengadopsi. Biasanya dari golongan yang senior dalam segi usia, seperti itu. Oke. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Implikasi dalam komunikasi publik untuk teori difusi inovasi ini bisa digunakan dalam merancang suatu kampanye perubahan perilaku, lalu bisa juga untuk digunakan menentukan strategi penyebaran informasi yang efektif, yang sesuai dengan masyarakat, dan yang ketiga adalah memilih saluran komunikasi yang efektif. Nah, difusi inovasi ini dia sangat relevan dalam komunikasi kesehatan, dalam kebijakan publik, jadi untuk menyampaikan suatu kebijakan publik seperti itu, dan kampanye sosial untuk perubahan perilaku. Oke, kemudian kita sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke teori stakeholder and relationship management. Belum, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di teori stakeholder dan relationship management ini, di teori stakeholder yang pertama adalah di teori ini berpegangan bahwa organisasi itu harus memperhatikan semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Jadi tidak hanya dari internal organisasinya saja, tapi dari eksternal. Jadi siapa sih mitra ataupun stakeholder lain yang membutuhkan, yang bisa punya peran terhadap organisasi itu. Kemudian kalau dari relationship management theory, ini menekankan bahwa komunikasi ini bukan hanya sekedar untuk penyampaian pesan, tetapi juga untuk membangun suatu hubungan yang sifatnya jangka panjang, yang tentunya saling menguntungkan, baik itu antar organisasi maupun dalam bagi publik, seperti itu, masyarakat. Nah, prinsip utama dalam teori ini adalah adanya transparansi, yang tentunya nanti akan ada wujudkan suatu kepercayaan, kemudian juga komitmen dari stakeholder maupun dari manajemen organisasinya sendiri, dan juga adanya kepuasan hubungan. Dan kemudian fungsinya dalam komunikasi publik adalah untuk mengidentifikasi siapa stakeholder utama yang berkaitan dengan organisasi kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mengelola jika terjadi suatu konflik kepentingan. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk membangun kepercayaan publik, karena tadi dalam teori relationship management, komunikasi tidak hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk menjalin atau membangun suatu hubungan yang sifatnya jangka panjang. Nah, hubungan yang jangka panjang ini tentunya harus didasari pada adanya suatu kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat.
Kemudian selanjutnya implikasinya dalam komunikasi publik, strategi yang berbasis stakeholder ini bisa memungkinkan organisasi untuk bisa menyesuaikan pesan yang akan didesain ini sesuai dengan audiensnya. Jadi misalkan untuk ada satu pesan utama, tapi bagaimana membranding pesan tadi untuk stakeholder yang berbeda itu bisa jadi akan berbeda. Misalkan untuk ke masyarakat terkait vaksin tadi ya, terkait vaksin, kalau mau membranding ke ibunya pasti mungkin akan berbeda dengan yang tadi lansia sebagai pengambil keputusan keluarga. Karena bisa jadi si ibunya sendiri tidak tahu sebenarnya manfaat vaksin, tetapi karena yang menentukan keputusan dalam keluarga adalah tadi si neneknya si bayi, dia bisa jadi akan seperti tidak punya kuasa seperti itu, sehingga brandingnya akan berbeda nih untuk si neneknya. Bagaimana pesannya didesain untuk si nenek ini akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan engagement dari publik terkait pemberdayaan, karena tadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan tentunya yang terakhir adalah untuk memperkuat reputasi institusi. Oke. Selanjutnya adalah teori konstruksi realitas. Nah, di sini yang sebagai tokohnya adalah yang Berger dan Luckman. Di sini dinyatakan bahwa realitas sosial ini dibentuk melalui proses komunikasi dan interaksi sosial, sehingga proses konstruksi sosial ini mencakup eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Jadi bagaimana suatu informasi ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, perannya adalah bagaimana nantinya bisa membentuk suatu persepsi publik terhadap suatu isu. Sehingga pesan komunikasi ini tentunya harus bisa membentuk opini publik yang nantinya bisa mengubah masyarakat dalam memahami suatu isu, suatu topik ataupun fenomena. Lanjut slide berikutnya. Nah, implikasi dari teori konstruksi realitas ini dalam komunikasi publik yang pertama adalah untuk memframing pesan yang nantinya akan bisa menentukan persepsi terhadap suatu topik atau fenomena tadi ya, sehingga karena kan di proses konstruksi sosial itu ada objektivasi seperti itu, sehingga framing pesan sangat penting untuk menggiring ya persepsi ataupun dalam tanda kutip menggiring persepsi dari masyarakat. Kemudian selanjutnya narasi publik dapat mempengaruhi kebijakan yang bagaimana pemahaman ataupun persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena ini nantinya akan bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Lalu selanjutnya adalah media juga menjadi alat konstruksi dari opini untuk membentukkan opini publik tadi. Nah, teori ini biasanya digunakan dalam komunikasi krisis maupun komunikasi kebijakan publik. Jadi bagaimana opini masyarakat, opini publik ini bisa diarahkan atau persepsinya bahwa kebijakan itu adalah suatu hal yang positif bagi masyarakat. Oke, lanjut. Sebelum saya lanjut ke teori sostek, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Teori sostek ini dikembangkan oleh P.R. Smith yang merupakan sebenarnya adalah kerangka untuk perencanaan strategi komunikasi yang sistematis dan struktur. Nah, model Shostak ini terdiri dari 6 tahapan utama, mulai dari situation analysis, lalu di sini analisis situasi ya. Jadi sama sebetulnya sebenarnya dengan perencanaan program kesehatan masyarakat ya yang tadi dicontohkan juga ada yang di situasi, kemudian yang selanjutnya adalah yang O adalah objektif. Nah, di sini adalah penentuan dari tujuan dari komunikasinya. Kemudian selanjutnya adalah penentuan strategi. Jadi dari tujuan maka strategi yang mau dilakukan apa. Kemudian T-nya adalah tactics. Jadi dari strategi nanti bagaimana sih langkah-langkah step-stepnya yang harus dilakukan. Taktik-taktiknya apa saja. Kemudian selanjutnya adalah action. Jadi untuk implementasinya bagaimana. Dan yang terakhir adalah kontrol. Nah, di sini adalah berkaitan juga dengan evaluasinya, monitoring dan evaluasi seperti itu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya.
Implikasi dari model Sostak dalam komunikasi publik ini bisa digunakan dalam kegiatan kampanye kesehatan, sosialisasi dari kebijakan yang baru, dan juga berupa komunikasi digital pemerintah. Oke, lanjut. Kemudian dalam strategi komunikasi publik ini ada 3 komponen utama, yakni pertama adalah knowledge score. Ini adalah terkait informasi utama yang disampaikan. Lalu ada shared expectation, kesamaan pemahaman dengan publik, dan juga ada participative process atau participative culture, yakni keterlibatan dari masyarakat. Kita bahas satu persatu dari knowledge score. Nah, knowledge score ini adalah sebenarnya pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh komunikatornya, jadi oleh yang menyampaikan pesannya atau narasumbernya dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, sehingga nantinya dia dapat menjalankan strategi komunikasi yang sudah didesain itu dengan efektif. Kemudian komponen dari knowledge score ini adalah pengetahuan teknis komunikasi, mulai dari kemampuan untuk menyusun pesan, kemampuan dalam menggunakan media, dan juga pengetahuan strategis komunikasinya, yakni terkait perencanaan komunikasi maupun terkait pengambilan keputusan. Nah, kemudian knowledge score ini nantinya dalam strategi komunikasi ini akan bisa memungkinkan komunikator untuk bisa menyusun pesan dengan cepat, karena dia sudah punya pemahaman tentang teknik komunikasi maupun teknik pengetahuan tentang strategi komunikasinya. Lalu dia juga akan bisa memilih media yang efektif, dan selanjutnya adalah menentukan strategi komunikasi. Lalu implikasinya, knowledge score dalam komunikasi kesehatan adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini berbasis bukti dan tidak menimbulkan misinformasi. Lalu kalau shared expectation ini adalah kesamaan persepsi, pemahaman maupun harapan antara organisasi, dalam hal ini adalah instansi kesehatan ya, Yankes ataupun puskesmas misalkan, dan juga masyarakat sendiri atau publik terkait komunikasi yang dilakukan. Nah, fungsi dari shared expectation ini adalah untuk mengurangi kesalahpahaman komunikasi, miscommunication seperti itu, meningkatkan kepercayaan dari publik, dan juga tentunya menyelaraskan untuk tujuan komunikasinya. Kemudian shared expectation ini punya karakteristik yang pertama adalah berbasis kesepahaman bersama, melibatkan komunikasi dua arah, dan memerlukan transparansi. Kemudian implikasinya adalah masyarakat bisa memahami tujuan dari kebijakan ataupun komunikasi, dan juga nantinya tidak terjadi resistensi terhadap kebijakan maupun informasi yang diberikan. Karena sudah adanya kesepahaman ya, persepsi yang sama, pemahaman yang sama, harapan yang sama, sehingga tidak ada penolakan terhadap kebijakan yang dicanangkan maupun informasi kesehatan yang disampaikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau partisipatif proses ini adalah kaitannya terkait keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses komunikasi maupun pengambilan keputusannya. Nah, di mana komunikasi ini di komponen yang ketiga ini penekanannya adalah pada komunikasi dua arah yang nantinya memungkinkan terjadi dialog antara organisasi ataupun layanan kesehatan ataupun puskesmas dan juga dengan masyarakat. Nah, karakteristiknya dari partisipatif proses ini tentunya ada komunikasi dua arah, kemudian adanya dialog dan interaksi, adanya keterlibatan stakeholder tentunya. Kemudian dalam partisipatif proses ini fungsinya adalah untuk meningkatkan legitimasi dari kebijakan, kemudian juga untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Nah, implikasi dalam komunikasi kesehatan dengan adanya partisipasi masyarakat ini akan bisa meningkatkan tentunya keberhasilan program kesehatan. Karena masyarakat kunci, misalkan tokoh masyarakat, influencer lokal, ini bisa kita libatkan di sini, sehingga nantinya kalau ada keterbatasan dari misalkan untuk puskesmas ya, pasti kan ada keterbatasan karena skop wilayahnya satu kecamatan. Nah, tidak mungkin dia bisa fokus nih di satu desa. Nah, makanya adanya influencer lokal ataupun key stakeholder yang ada di desa tadi yang bisa membantu kita untuk menyampaikan suatu informasi seperti itu akan bisa meningkatkan keberhasilan program kesehatan. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu?
Ya, mungkin bisa lanjut ke slide 24, Bu, kalau tidak ada. Di jenis strategi komunikasi publik. Jadi ada 4 strategi dalam komunikasi publik. Yang pertama adalah strategi informatif, strategi persuasif, strategi edukatif, dan strategi partisipatif. Untuk strategi informatif ini adalah untuk menyampaikan informasi secara objektif kepada publik. Kalau persuasif ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Edukatif ini untuk memberikan pemahaman maupun pengetahuan, dan yang partisipatif adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses komunikasi. Oke, slide berikutnya, Bapak Ibu, kita lanjut ke yang pertama, strategi informatif. Nah, di sini fokusnya adalah untuk menyampaikan informasi ataupun pengetahuan kepada masyarakat ini secara objektif dan faktual, jadi berdasarkan data. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tanpa adanya upaya untuk secara langsung untuk mempengaruhi sikap maupun perilakunya. Nah, pesan dalam strategi informatif ini biasanya sifatnya satu arah dan menekankan kejelasan, akuransi, dan juga transparansi informasi. Karena tadi ya berdasarkan fakta yang faktual seperti itu. Ini bisa berupa contohnya adalah infografis seperti itu. Lanjut, Bapak Ibu. Karakteristik dari strategi informatif ini adalah berbasis data dan fakta, kemudian tidak ada unsur paksaan, dan fokus pada peningkatan pengetahuan. Contohnya melalui adalah pengumuman kebijakan pemerintah, lalu juga informasi kesehatan, misalkan gejala penyakit tertentu, seperti itu. Ya, lanjut ke strategi persuasif, Bapak Ibu, slide berikutnya. Lanjut, mohon. Ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk strategi persuasif, nah ini tentunya adalah untuk mempengaruhi secara persuasi ya. Persuasi itu adalah mempengaruhi sikap ataupun persepsi ataupun opini dan juga perilaku masyarakat melalui desain pesan yang meyakinkan masyarakat untuk uh, bisa merubah sikap, opini maupun perilakunya. Kemudian strategi ini menggunakan teknik psikologis, misalkan melibatkan dari segi emosi, logika maupun kredibilitas untuk nantinya bisa membentuk suatu respon dari audiens. Nah, strategi ini memiliki peran yang signifikan dalam mengubah perilaku maupun membentuk opini publik. Adapun karakteristiknya yang pertama adalah dia berupa ajakan atau dorongan supaya masyarakat ini berubah ya sikapnya ataupun perilakunya, lalu menggunakan argumentasi maupun emosi. Argumentasi berarti menekankan logika. Kemudian juga bertujuan untuk perubahan sikap dan perilaku. Misalkan contohnya adalah melalui kampanye anti rokok maupun promosi vaksin. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu browsing ya di YouTube ataupun di media yang lain, contohnya kalau yang sepaham saya, iklan layanan masyarakat yang ada di Thailand seperti itu. Nah, yang tentang kampanye anti rokok, ada yang menyentuh emosi, ada yang dibuat eh, mencakup logika. Jadi menyentuh emosi, misalkan ada keluarganya yang terkena kanker seperti itu, atau juga dibuat yang sedikit menghibur seperti cara emosi. Misalkan ada karyawan yang akhirnya dia uh, sepertinya kesannya awalnya mau menyalakan rokok dari atasnya, ternyata yang dipegang bukan korek tapi gunting. Jadi yang digunting rokoknya seperti itu. Ini salah satu bentuk yang persuasif. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan apa Ibu sebelum kita lanjutkan ke strategi edukatif? Belum mungkin Bu. Oke, mungkin kita bisa lanjut slide berikutnya Bu. Lanjut lagi. Jadi strategi edukatif. Oke. Nah, strategi edukatif ini adalah satu pendekatan komunikasi yang tujuannya memberikan pemahaman yang mendalam serta membentuk kemampuan berpikir kritis oleh masyarakat. Jadi tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun suatu kesadaran terhadap suatu isu ataupun fenomena, bahkan juga untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam memahami isu tadi.
Nah, ini biasanya digunakan dalam program literasi maupun pendidikan publik. Kemudian karakteristik untuk peningkatan pengetahuan ataupun peningkatan kompetensi atau capacity ya. Kemudian sifatnya jangka panjang dan mendorong terjadinya pemahaman kritis dari masyarakat. Contohnya adalah edukasi kesehatan reproduksi maupun program literasi digital. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mencari informasi yang valid seperti itu, tidak hoax, bagaimana dia memfilter suatu informasi seperti itu. Nah, itu kan sifatnya jangka panjang ya. Oke, lanjut ke strategi partisipatif. Strategi partisipatif ini adalah suatu pendekatan yang tentunya ada partisipasi di situ ya, ada pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses komunikasinya sendiri maupun dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini penekanannya adalah adanya interaksi dua arah, baik itu antara komunikator dan audiens. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan juga bahwa dengan adanya partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat ini tentunya nanti dapat meningkatkan efektivitas program maupun juga upaya perubahan perilaku. Nah, karakteristik dari strategi partisipatif ini adalah sifatnya interaktif, kemudian melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam penyampaian informasi ataupun pengambilan keputusan, dan juga tentunya mendorong adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan dan masyarakat. Contohnya melalui musyawarah masyarakat. Nah, kemarin kalau di PBA ada musyawarah masyarakat desa seperti itu atau musyawarah masyarakat RW. Kemudian adanya yang kedua adalah program pemberdayaan kesehatan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah tabel perbandingan dari strategi komunikasi publik. Mungkin nanti dapat dibaca sendiri, nggih, mulai dari aspek tujuan, sifat komunikasi, fokus utama, teknik maupun dampaknya. Jadi ini akan tergambar uh, komunikasi publik yang mana, strategi yang digunakan, apakah informatif, persuasif, edukatif, dan partisipatif ini tentunya ditentukan oleh tujuan komunikasi yang mau dilakukan seperti itu. Kalau perubahannya mau ada behavior change, ya berarti bisa persuasif aja. Tapi kalau tujuannya supaya masyarakat ini punya pemahaman yang jangka panjang nantinya bisa melalui edukatif. Tapi kalau hanya untuk nantinya supaya masyarakat itu tahu aja, berarti untuk awareness, berarti informatif. Kalau tujuannya adalah untuk melibatkan juga masyarakat, ya tentunya dengan yang partisipatif seperti itu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Terkait media dalam komunikasi publik. Nah, tentunya komunikasi ini akan memanfaatkan berbagai saluran ataupun media untuk bisa menjangkau sasarannya, yakni khalayak luas, karena ini adalah komunikasi publik, berarti harus masyarakat yang luas, jangkauan yang luas yang bisa dicapai seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan media massa, misalkan TV, radio, ataupun koran, lalu media digital melalui media sosial ataupun website seperti itu, lalu bisa juga melalui komunikasi langsung berupa seminar dan sosialisasi. Oke, lanjut slide berikutnya. Komunikasi publik yang efektif ini tentunya menjadi satu tujuan ya dalam penyampaian komunikasi publik. Kalau nggak efektif ya percuma digunakan, sudah menggunakan berbagai sumber daya, tapi ternyata nggak sampai ke masyarakat kan, artinya program nggak bisa merubah masyarakat ya kan, percuma juga, buang-buang tenaga, buang-buang dana seperti itu. Nah, komunikasi publik yang efektif ini adalah komunikasi yang mampu menyampaikan pesan secara tepat sehingga nantinya dapat meningkatkan pemahaman, mempengaruhi sikap, dan juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Nah, efektivitasnya ini bergantung pada kesesuaian. Sesuai nggak nih pesannya? Sesuai nggak nih komunikatornya sebagai narasumbernya? Medianya sesuai nggak dengan masyarakat dan juga karakteristik audiens yang dituju tadi. Jadi ini harus sesuai semuanya. Makanya di analisis situasi, analisis audiens ini sangat penting di tahapan tersebut. Nah, komunikasi yang tidak dirancang secara tepat ini akan bisa menimbulkan misinformation atau kesalahpahaman dan juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap
tenaga kesehatan ya kalau kita di kesehatan masyarakat. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kemudian untuk membentuk suatu komunikasi publik yang efektif tadi, maka harus dipegang prinsip strategi komunikasi yang publik yang efektif. Yang pertama adalah kredibilitas komunikatornya. Jadi kita harus memilih narasumber yang sesuai, konsistensi pesan yang disampaikan oleh narasumber, kemudian pesan yang ada di media yang kita desain itu harus konsisten. Lalu kejelasan informasi, bahwa informasinya harus jelas, harus mudah dipahami oleh sasaran kita. Jadi jangan kalau sasaran yang tadi contoh kasus tadi, kalau sasarannya ternyata mayoritas SMP, berarti jangan menggunakan bahasa yang kompleks, yang sulit mereka pahami. Gunakan bahasa yang sederhana sehingga informasinya bisa diterima dengan jelas, dengan mudah. Lalu juga relevansi dengan kebutuhan publik. Nah, kalau suatu masyarakat tidak merasa bahwa isu yang disampaikan itu adalah masalah bagi mereka, tentunya mereka tidak akan merasa bahwa mereka butuh terhadap informasi tadi. Nah, ini juga uh, bisa di apa ya bisa dipastikan bahwa masyarakat memang butuh terhadap informasi tadi melalui contohnya musyawarah masyarakat desa. Jadi dengan pelibatan masyarakat tadi untuk memastikan. Karena misalkan kita ya dari data analisis situasi kita bikin nih ada beberapa, oh ternyata di suatu desa itu ada 3 masalah misalkan uh, penyakit menular, misalkan DB, kemudian ada masalah hipertensi, ada pengelolaan sampah. Nah, kalau menurut data angka yang kita peroleh dari analisis, urutannya adalah yang tadi DB, hipertensi, pengelolaan sampah. Nah, tetapi ternyata prioritas base angka ini menurut masyarakat belum tentu sama. Bisa jadi masyarakat merasa, oh ya hipertensi ini lebih tinggi, lalu pengelolaan sampah baru yang eh, DB seperti itu. Jadi ini harus relevan dengan yang masyarakat butuhkan seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah penggunaan media yang tepat tentunya sesuai dengan karakteristik ataupun media yang banyak digunakan di masyarakat. Jangan sampai nih tadi kita hanya menentukan satu media, tapi ternyata tadi contoh yang kasus tadi hanya 70% misalkan bikin media WhatsApp group, tapi masyarakat hanya 70% loh yang punya smartphone. Artinya apa? 30%-nya tidak tercover kan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada penggunaan media ini harus tepat sehingga nantinya bersama-sama 5 prinsip ini diterapkan, ini akan bisa meningkatkan efektivitas komunikasi. Oke, lanjut slide berikutnya terkait pendekatan implementasi strategi komunikasi kesehatan. Ada 4 pendekatan, yakni ada pendekatan perubahan perilaku, ada pendekatan berbasis komunitas, ada pendekatan multisektor, dan pendekatan media digital. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya yang dari segi aspek, sifat, kekuatan, kelemahan, dan media utama. Nah, untuk dari segi aspek fokus, untuk pendekatan perubahan perilaku ini lebih ke individu. Kalau yang berbasis komunitas ini lebih ke fokusnya pada komunitas. Kemudian kalau multisektor ini fokusnya pada sistem, misalkan melalui kebijakan. Seperti itu. Lalu juga yang media digital ini fokusnya pada teknologi. Nah, terus sifatnya kalau perubahan perilaku tentunya edukatif, kemudian sampai dia yang persuasif seperti itu, baik itu mulai berupa pengetahuan, peningkatan awareness maupun sampai perubahan sikap dan perilakunya. Lalu untuk yang berbasis komunitas ini tentunya bersifatnya partisipatif, ada keterlibatan masyarakat. Kalau yang multisektor ini tentunya kolaboratif dari bisa dari berbagai aspek juga. Jadi misalkan kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus kolaborasi dengan yang lain seperti itu, misalkan dari pendidikan ataupun dari pemerintah desa, nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang media digital ini sifatnya interaktif tentunya. Kemudian kekuatan dari perubahan perilaku ini untuk mengubah perilaku, berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi, yang multisektor ini dampaknya luas. Kalau media digital ini jangkauannya cepat nih untuk diakses dalam hitungan detik saja bisa diakses masyarakat dari misalkan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kalau kelemahannya, kalau perubahan perilaku ini kurang kontekstual karena sifat individu tadi, kalau berbasis komunitas butuh waktu yang lama, karena dalam partisipasi peningkatan bagaimana kita melibatkan masyarakat, masyarakat yang kita libatkan tentunya harus punya
kapasitas, harus punya kompetensi. Nah, itu berarti kan mereka harus perlu kita latih dulu sebelum mereka bisa membantu kita terjun di sasaran utama di masyarakat yang luas seperti itu. Kemudian kalau yang multisektor ini tentunya kelemahannya adalah koordinasinya tentunya kompleks karena melibatkan banyak organisasi, melibatkan banyak sektor seperti itu yang tentunya masing-masing punya tujuan, punya uh, apa namanya, punya tugas dan fungsi masing-masing seperti itu, ada tujuan organisasinya masing-masing. Lalu kalau media digital ini tentunya resiko informasi hoax seperti itu. Lalu untuk media utama di perubahan perilaku bisa menggunakan penyuluhan, kalau berbasis komunitas bisa menggunakan interpersonal, yang multisektor ini bisa menggunakan berbagai media campuran seperti itu, dan juga kalau media digital tentunya melalui media digital. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Belum saya lanjutkan. Sendiri, tapi bisa digunakan bersama-sama untuk uh, bisa saling melengkapi dalam implementasi strategi komunikasi kesehatan sendiri. Nah, kita ketahui kalau perubahan pendekatan perubahan perilaku ini efektif untuk individu, tetapi juga nantinya perlu nih untuk menggunakan pendekatan komunitas sehingga nanti masyarakat uh, bisa berubah sikap maupun perilakunya. Kemudian juga untuk pendekatan multisektor ini bisa ini memperkuat koordinasi maupun keberlanjutan program kesehatan ya karena banyak pihak yang terlibat. Sementara kalau yang media digital ini memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan akses dari informasi kesehatan. Nah, sehingga nantinya kombinasi dari 4 strategi komunikasi ini tadi bisa menghasilkan suatu strategi komunikasi yang tentunya akan lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Kemudian ini tahapan dalam implementasi komunikasi kesehatan, ya ini ada analisis situasi yang pertama, yang kedua adalah penentuan tujuan atau objektif, yang ketiga adalah penentuan segmentasi dan juga penentuan sasaran. Lalu ini typo ya, harusnya angka 4, penyusunan pesan atau message development. Yang kelima adalah pemilihan media dan saluran komunikasi, yang keenam adalah implementasi program, dan yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi. Ya, ini slide terakhir Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Belum, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk penugasan UTS nanti bisa dibentuk, sudah ada kelompok belum untuk komunikasi publik? Belum, Bu. Kemudian nanti monggo dibuat kelompok, mungkin 2 kelompok aja. Nanti untuk menyusun strategi komunikasi kesehatan nih Bapak Ibu. Nanti di di materi pemilihan target audiens itu ada 1 kasus terkait stunting. Monggo nanti bisa menggunakan kasus itu saja sebagai topik untuk menentukan menyusun rencana strategi komunikasi kesehatan di slide berikutnya, Bu. Bawah, kelewat. Atas lagi. Target kan, ya itu. Di suatu pedesaan ditemukan angka stunting yang tinggi pada balita sebanyak 40 balita. Nah, ini kan menentukan target saja ya. Nah, ini bisa dimasukkan di segmentasi dan penentuan sasaran. Jadi masuk tugas analisisnya. Kalau yang kemarin nantinya yang strategi pemilihan kemarin kan ada penugasan untuk penentuan strategi ya, seperti itu, atau penentuan medianya. Nah, nanti itu bisa masuk di tahapan yang untuk pemilihan media dan saluran komunikasi, yang poin 5, yang di slide terakhir, strategi komunikasi publik tadi. Ya, mungkin ini Bu bisa di slide yang ke-39. Di slide 39 bisa ditunjukkan tahapan implementasi strategi.
Nggih. Nah, ini nanti berarti akan ada 7 sub bab seperti itu nggih. Mulai analisis situasi, penentuan tujuan, segmentasi dan penentuan sasaran, penyusunan pesan, pemilihan media dan saluran komunikasi, rencana implementasi program dan rencana monitoring dan evaluasi. Jadi berdasarkan tadi yang di satu desa ditemukan angka stunting yang tinggi 40 balita, nanti dibuat analisisnya, penentuan tujuan sampai dan rencana evaluasi dan monitoring. Jadi nanti di poin 6 dan 7 ini akan belum ada isinya, isinya adalah rencananya ya. Nanti programnya, implementasinya tuh jadwalnya seperti apa sih, kalau ada butuh pelatihan, pelatihannya kapan, nanti terus ke masyarakat langsung kapan, seperti itu. Kemudian rencana monitoring dan rencana evaluasi. Jadi rencananya nanti dari implementasi program tadi, monitoringnya mau seperti apa? Apakah di selama proses apa yang dimonitor, seperti itu. Lalu evaluasi, rencana evaluasi untuk mengukur efektivitas program yang dibuat itu pakai apa, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Tugasnya nanti dikumpulkan dalam bentuk apa? Paper saja, nanti mungkin bisa dipresentasikan ya, Bapak Ibu, dipresentasikan berarti harus ada PowerPoint gitu ya. Deadline-nya kapan? Kita ketemu 2 minggu lagi untuk presentasi, bisa? Nggak bisa. Insya Allah bisa, Bu. Kalau minggu, kalau minggu depan kayaknya nanti terlalu dekat nggih. Nggak ya. Nggak. Minggu depan libur, Bu, tanggal Oke. merah. Oh, enggak, berarti pas ya. 2 minggu lagi. Oh iya, tanggal Siap, Bu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sampun, Bu. Oke. Nih, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya hari ini, dan semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa memberi manfaat bagi semuanya, bisa berkah bagi semuanya, dan tentunya menjadi bekal nantinya bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas di instansi masing-masing. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Siap, Bu.